Aku muak dengar tangisan Raya. Kamu bisa gak sih tenangin dia? Jadi ibunya kok gak becus? Alan, susu Raya habis. Kita kehabisan uang. Kamu belum dapat kerjaan juga kan? Jadi kamu nyalain aku? Capek tahu gak nyari kerjaan? Bukannya aku nyalain kamu, Alan. Tapi kita harus mencari jalan keluar dari masalah keuangan ini. Aku nggak tahu kita harus gimana lagi. Semua tagihan udah menumpuk. Popok dan susu Raya juga udah habis. Aku tahu, Sekar. Aku tahu. Sebentar. Aku baru inget. Belum lama ini aku dengar ada cara untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat. Cara yang tepat. Apa maksudmu? Jangan bilang kau berpikir tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Aku mendengar tentang seorang dukun. Namanya Mbah Retno. Katanya dia bisa memberi kita apa yang kita inginkan. Asalkan kita mau membayar dengan cara tertentu. Dukun? Alan, itu tidak mungkin. Itu bisa berbahaya. Aku tidak percaya hal seperti itu. Tapi kita sudah terdesak, Sekar. Kita butuh uang. Popok dan susu Raya. Tagihan listrik, air, tagihan hutang sana-sini. Kamu jangan menilai sesuatu hanya karena belum mencobanya. Kita butuh jalan keluar. Aku nggak setuju. Alan, tidak ada jalan pintas dalam hidup. Jangan ambil resiko seperti itu. Mana duit lo? Katanya mau bayar hari ini. Maaf mas, uangnya belum ada. Gimana sih? Gue dimarahin bos nanti karena utang lo gak dibayar-bayar. Saya janji besok bakal saya lunasi. Halah, bacot doang. Hajar. Maaf ya, Pak Sani. Kalau saya merepotkan Bapak, sudah sering sekali saya pinjam uang ke Bapak. Nggak apa-apa Mbak Sekar. Sesama tetangga memang harus saling membantu. Saya janji akan mengembalikan uang ini secepatnya, Pak. Iya Mbak Sekar. Mas Alannya kok nggak ikut? Iya, Pak. Alan lagi cari kerjaan. Oh, iya. Pak, saya mau nanya, apa benar di desa sebelah ada seorang dukun bernama Mbah Retno yang bisa memberikan banyak uang? Mbak Sekar kata siapa? Enggak, Pak. Saya dengar gosip tetangga lain. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Terima kasih. Jangan ke sana. Lebih baik mencari pekerjaan yang halal daripada berurusan dengan iblis dan dukun-dukun seperti itu. Iya, Pak. Sekar, jangan berputus asa. Kalau kamu mengikuti iblis, kamu akan menderita. Alan, kamu kenapa? Dikeroyok sama orang suruhan Juragan Wahyu. Astaga. Aku udah bener-bener capek, Sekar. Ditagih sana, sini. Sabar, Lan. Besok aku juga coba nyari kerjaan. Udah. Sakit semua badanku. Aku mau tidur aja.
Mbak Retno, saya Alan. Saya datang untuk mencari solusi atas masalah saya. Saya butuh uang, banyak uang. Saya dengar Anda bisa memberikannya. Akhirnya kau datang. Kau bukan yang pertama yang datang dengan harapan tinggi, Alan. Pesugihan adalah jalan yang tak bisa diputar mundur. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Aku siap. Apapun konsekuensinya, aku akan terima. Apa yang harus saya lakukan? Cukup mudah. Aku hanya membutuhkan sesajen dari darahmu. Kau akan melihat hasilnya dalam waktu singkat. Tapi ingat, harganya akan mahal. Saya tidak masalah, Mbah. Saya butuh uang, apapun caranya. Baiklah, lakukan ini dengan ikhlas. Setelah ini, dunia yang kau kenal akan berubah selamanya. Oke, Mbah. Dan ingat, kau tidak bisa keluar dari lingkaran perjanjian ini. Jika kau ingin keluar, kau harus membayar dengan apa yang harus dibayar. Saya gak peduli dengan apa yang harus dibayar. Yang terpenting, sekarang saya hanya butuh uang, uang, dan uang. Baik, jika kau menyetujui, kita mulai ritualnya. Alan, kamu kemana semalam? Aku khawatir. Sekar, aku melakukan sesuatu yang besar. Aku pergi ke Mbah Retno. Apa? Alan, aku sudah bilang, jangan melakukan hal konyol seperti itu. Sekar, kamu gak ngerti. Aku merasa kita sudah terjebak. Tapi sekarang, lihat ini. Alan, dari mana uang ini? Itu hasil dari pesugihan. Mbah Retno memberikan apa yang kita butuhkan. Alan, itu tidak benar. Pasti ada sesuatu yang harus dibayar. Aku merasakannya. Bisa aja sesuatu yang buruk akan terjadi ke kita, Alan. Sekar, uang ini nyata. Kita bisa hidup nyaman sekarang. Jangan terlalu khawatir. Kita bisa lunasin hutang kita ke orang-orang. Beli popok, beli susu buat Raya. Ya? Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont... Wah, banyak sekali mobil kalian. Iya, Pak. Berkat kerja keras Alan. Oh iya, Pak. Saya mau mengembalikan uang yang saya pinjam waktu itu. Ini, Pak, uangnya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kalau gitu, saya ke dalam dulu ya, Pak. Iya. Kalian akan menderita jika melakukan pesugihan. Alan, ada yang salah dengan rumah ini. Aku merasa diawasi. Aku takut. Sekar,
Itu hanya imajinasimu. Semua ini karena kita mendapatkan uang. Jangan pikirkan hal-hal negatif. Pak Sani, tolong bantu kami. Ada yang tidak beres dengan rumah kami. Ada yang mengganggu kami. Sekar, aku tahu apa yang terjadi. Itu adalah hasil dari pesugihan kalian, kan? Alan telah melakukan kesalahan besar. Jika kalian ingin selamat, kalian harus segera menghentikan semuanya. Tapi, bagaimana caranya, Pak Sani? Apa yang harus kami lakukan? Kalian harus kembali ke tempat di mana ritual itu dimulai. Kalian harus minta ampun dan memulihkan apa yang telah hilang. Mbah, tolong hentikan semua ini. Kami tidak bisa melanjutkan lagi. Kami merasa hidup kami berubah jadi mimpi buruk. Kalian tidak bisa begitu saja mundur. Kalian sudah memilih jalan ini. Harga yang harus dibayar sangat tinggi. Kami siap untuk membayar apapun, Mbah. Asalkan kami bisa bebas dari kutukan ini. Baiklah, tapi ingat, bukan hanya harta yang harus dibayar dengan darah. Kalian harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Iya, Mbah, kami paham. Aduh. Hah, kembalikan anakku. Kalian telah menghentikan perjanjian denganku. Penghentian ini tidak dibayar oleh darah kalian. Tetapi, kalian juga harus kehilangan sesuatu yang berharga di hidup kalian.